Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami standarisasi di perusahaan Siemens, Philips, dan Telkom. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Pertama-tama saya Imam Dwi Prasetyo dengan NIM 06322011. Saya Muhammad Odiban Barok dengan NIM 002. Saya Rizky Mumtaz dengan NIM 063 21070. Next. Jadi di Siemens AG Berlin and Munich ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada industri, infrastruktur, transportasi, dan perawatan kesehatan. Mulai dari pabrik yang lebih hemat, sumber daya, rantai pasokan yang tangguh, bangunan dan jaringan yang lebih cerdas, hingga transportasi yang lebih bersih dan nyaman, serta perawatan kesehatan yang canggih. Perusahaan ini menciptakan teknologi dengan tujuan menambah nilai nyata bagi pelanggannya. Next. Nah, di Siemens ini kegiatan dan infrastrukturnya yaitu pertama ada Siemens Xcelerator, yaitu platform bisnis digital yang diluncurkan pada Juni 2022, terdiri atas perangkat lunak, perangkat keras berkemampuan IoT, dan layanan digital yang mendukung interoperabilitas, fleksibilitas, keterbukaan, dan layanan berbasis as a service. Nah, yang kedua tuh ada fasilitas produksi switchgear, yaitu memiliki fasilitas produksi untuk switchgear di Indonesia yang mendukung pengembangan infrastruktur kelistrikan nasional. Yang ketiga ada portofolio solusi teknologi pintar, yaitu dia menyediakan solusi teknologi pintar untuk 6 sektor industri kritis seperti energi, transportasi, smart urban, data center, pertambangan, dan manufaktur. Nah, divisi yang terlibatnya itu ada Research and Development atau R&D, yaitu mengembangkan teknologi dan inovasi baru. Kedua ada Operation atau Manufacturing, yaitu mengelola produksi dan distribusi produk. Yang ketiga ada Human Research, mengelola rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang terakhir yaitu ada Information Technology atau IT, menyediakan dukungan sistem dan infrastruktur digital internal. Nah, ini ada standarisasi yang diterapkan di perusahaan tersebut, yaitu ada ISO 9001 tahun 2015, Sistem Manajemen Mutu, dengan fungsi menjamin bahwa produk atau jasa yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar regulasi, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui pendekatan proses dan perbaikan berkelanjutan. Nah, implementasi di Siemens itu digunakan dalam produksi panel listrik untuk menjamin kualitas tinggi, dan diterapkan melalui sistem manajemen mutu ketat di pabrik dengan proses kontrol kualitas dan pengujian akhir. Dan yang kedua ada ISO 1401, yaitu tahun 2015, Sistem Manajemen Lingkungan, dengan fungsi mengelola dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan secara sistematis dan membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Nah, implementasinya itu diintegrasikan dalam desain dan operasional pabrik agar ramah lingkungan dan mendukung komitmen Siemens terhadap pengembangan berkelanjutan dan teknologi hijau. Yang ketiga ada ISO 5001 tahun 2011, Sistem Manajemen Energi, dengan fungsi meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya energi, serta mengidentifikasi area pemborosan energi dan mengoptimalkan penggunaannya. Implementasinya di perusahaan tersebut itu diterapkan dengan dalam operasional pabrik dan fasilitas produksi untuk menghemat konsumsi energi, serta mendukung inisiatif Siemens dalam transformasi energi cerdas dan efisien. Dan terakhir itu ada OSAS 1801 tahun 2007, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan fungsi menjamin keselamatan karyawan melalui identifikasi dan pengendalian risiko kerja, serta meningkatkan budaya keselamatan di lingkungan kerja. Dengan implementasinya itu diaplikasikan dalam semua aktivitas operasional terutama di pabrik dan proyek infrastruktur, serta mendukung penerapan SMK 3 sesuai PP nomor 50 tahun 2012, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Audi Wildan Mubarok. Yang kedua itu ada Philips. Philips adalah sebuah perusahaan konglomerat multinasional asal Belanda yang dikenal dengan berbagai produk.
terutama dalam bidang pencahayaan, kesehatan, dan elektronik konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1891 dan memiliki sejarah panjang dalam inovasi dan pengembangan teknologi. Kegiatan dan infrastruktur dari perusahaan Philips yang pertama itu kegiatan utama menyediakan solusi pencahayaan pintar, misalnya City Touch di Jakarta, mengembangkan layanan kesehatan digital atau platform Health Suite, berkolaborasi pendidikan dengan ITB. Infrastruktur dari Philips tersebut ada pabrik di Batam, produksi peralatan kesehatan dan listrik kecil, pabrik di Surabaya yaitu memproduksi lampu dan komponen kaca. Divisi yang terlibat Philips Innovation atau IP dan standar, bertanggung jawab atas pengembangan dan kontribusi Philips terhadap standar internasional, berperan dalam memastikan bahwa produk dan layanan Philips memenuhi standar interoperabilitas, keamanan, dan keandalan dari Quality dan Regulatory Affairs, itu mengawasi keputusan terhadap standar mutu operasi ISO 9001 dan ISO 13485, khususnya dalam sektor perangkat medis, menjamin bahwa produk Philips memenuhi persyaratan regulasi dan standar kualitas internasional. Selanjutnya itu ada Environmental Health and Safety, yaitu mengelola implementasi standar lingkungan dan keselamatan kerja seperti ISO 14001 dan SAS 18001. Bertanggung jawab atas pengelolaan dampak lingkungan dari operasi perusahaan dan memastikan lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Lalu ada standarisasi dari Philips, itu ada 3. Yang pertama ada ISO 9001 tahun 2015, Sistem Manajemen Mutu. Dari fungsinya ini menjamin bahwa produk dan layanan memenuhi kebutuhan pelanggan serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Implementasi di Philips yaitu diterapkan dalam desain, pengembangan, dan manufaktur perangkat elektronik, optik, mekatronik, dan perangkat lunak, termasuk layanan terkait. Yang kedua yaitu ada ISO 14001 tahun 2015, yaitu tentang sistem manajemen lingkungan. Dari fungsinya ini mengelola dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan secara sistematis untuk mencapai kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Dari implementasi di Philips yaitu diterapkan di seluruh fasilitas manufaktur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan mengurangi dampak ekologis. Yang ketiga itu ada ISO 50001 tahun 2011 yaitu tentang sistem manajemen energi, yaitu fungsinya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi konsumsi energi melalui pendekatan sistematis dalam manajemen energi. Implementasi di Philips yaitu diterapkan di fasilitas produksi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wahyu. Baik, selanjutnya di sini ada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kantor pusat resmi dari perusahaan ini terletak di Bandung, sedangkan kantor pusat operasionalnya terletak di Jakarta. Di sini ada kegiatan dan infrastruktur. Kegiatan utamanya itu adalah layanan telekomunikasi dan digital yang menyediakan layanan telepon tetap, seluler melalui Telkomsel, internet atau IndiHome, televisi digital, dan layanan IT. Lalu yang kedua di sini ada pengembangan ekosistem digital. Di sini berfokus pada konektivitas digital, platform digital seperti data center dan cloud. Lalu serta layanan digital untuk konsumen dan bisnis. Yang ketiga di sini ada ekspansi internasional melalui anak perusahaan seperti Telin menyediakan layanan telekomunikasi internasional. Lalu di sini ada infrastrukturnya. Jaringan serat optik memiliki jaringan serat optik sepanjang lebih dari 70.000 km yang menjangkau seluruh Indonesia. Data centernya ini mengoperasikan 29 data center melalui Neutra DC, termasuk fasilitas hyperscale di Jakarta dan Batam. Lalu yang terakhir itu ada satelit komunikasi yang mengoperasikan satelit komunikasi seperti Telkom 4 atau Merah Putih untuk mendukung konektivitas nasional. Di sini ada divisi-divisi yang terlibat, divisi Health, Safety, and Environment atau HSE. Di sini berfungsi mengelola dampak lingkungan operasional perusahaan. Lalu yang kedua itu ada divisi Risk Management dan Business
continuity. Di sini fungsinya itu untuk menjamin keberlangsungan pelayanan saat terjadi gangguan besar seperti bencana atau serangan cyber. Yang ketiga di sini ada divisi IT Operation and Service Management. Di sini berfungsi mengatur pengelolaan layanan teknologi secara efisien dan sesuai standar. Lalu yang terakhir itu ada divisi Compliance and GCG atau Good Corporate Governance. Di sini berfungsi mengelola kebijakan anti suap, gratifikasi, dan kepatuhan hukum. Lalu selanjutnya di sini ada standarisasinya. Standarisasi yang pertama ada di Telkom itu ada ISO 37001-2016 dengan sistem manajemen anti penyuapan. Fungsinya itu untuk mencegah, mendeteksi dan menangani risiko penyuapan dalam organisasi melalui kebijakan dan prosedur yang efektif. Lalu di sini implementasi di Telkom diterapkan dalam fungsi-fungsi seperti pengadaan, rekrutmen, pelayanan pelanggan, dan pengandalian gratifikasi untuk memastikan integritas dan transparansi. Lalu yang kedua ada ISO atau IEC 20000-1 mengenai sistem manajemen layanan TI. Di sini berfungsi meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi melalui pendekatan sistematis dalam manajemen layanan TI. Di sini implementasi di Telkom diterapkan untuk memastikan bahwa layanan TI yang disediakan memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan secara konsisten. Lalu yang ketiga, ISO atau IEC 27001 tahun 2013, Sistem Manajemen Keamanan Informasi, berfungsi melindungi informasi perusahaan dan pelanggan dari ancaman keamanan melalui pendekatan sistematis dalam manajemen keamanan informasi. Diimplementasikan di Telkom, diterapkan untuk memastikan keamanan data pelanggan dan operasional perusahaan, termasuk dalam layanan biometrik yang masih langka di Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada ISO 14644-1 tahun 2015 mengenai standar kualitas udara untuk ruang bersih. Berfungsi menentukan klasifikasi kebersihan udara di ruang bersih berdasarkan konsentrasi partikel udara. Lalu implementasinya di Telkom diterapkan oleh anak perusahaan Telkom Neutradisi untuk memastikan bahwa pusat data mereka memenuhi standar kebersihan udara kelas 8 yang mendukung keandalan dan keamanan data. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.